Lihat pujian Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Itu saatnya dalam memberikan persembahan yang pertama. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap sukacita yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin belajar meninggikan Tuhan. Kami belajar Tuhan bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ini setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami memberikan Tuhan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan. Jerih payah mereka mengikut Tuhan tidak akan sia-sia. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Ketika kami berserah dan mengadukannya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperkara atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah setiap persembahan kami Bapa. Biarlah menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan hati yang bergembira di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkatilah anak cucu setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena setiap orang yang percaya, bukan saja kita yang diberkati, bahkan anak cucu kita akan diberkati. Amin. Dan puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Anda. Mari kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Kita mau katakan apapun yang terjadi. Haleluya. Biarlah Roh Kudus berfirman. Dan kita hari ini umat-umat Tuhan layanan Indonesia maupun yang ada di rumah. Karena firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Benar Bapa, kami hanya percaya akan firman-Mu. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami hari ini. Setiap kami yang beribadah sudah diberkati Tuhan. Makan minum kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, keselamatan hidup kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kehadirat-Mu Roh Kudus buat pagi hari ini lewat ibadah kami. Kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami yang paling baik ini untuk diisi oleh firman-Mu, sehingga benar-benar benih firman itu bertumbuh, berakar, berbuah lebat, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, urapan dan kuasa-Mu ada buat hamba-Mu, pewahyuan ada turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga firman itu Tuhan menjadi jawaban di dalam hidup kami hari ini. Mari Bapa yang baik, Engkau memberkati pemberitaan firman ini awal, pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom buat kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Amin. Ya, mari sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang dapat katakan amin. Ya, sejemput kita bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Nanti ayat yang ketiga kita sama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah perbudakan dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Katakan berhasil. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah gereja Tuhan, gereja yang siap untuk dibersihkan, gereja Tuhan yang siap untuk berbuah, gereja Tuhan yang siap untuk berhasil dalam hal kerohanian maupun dalam hal jasmani. Itu menjadi goal di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, bahkan juga yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara dan saya orang-orang benar. Katakan orang benar. Dibenarkan karena kesetiaan saudara beribadah kepada Tuhan Yesus. Dibenarkan karena kesetiaan saudara mendengar firman dan melakukannya siang dan malam di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang benar dan bukan orang berdosa lagi. Dan saudara tidak menjadi orang fasik lagi, tetapi saudara orang yang benar dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Sehingga saudara tidak suka kumpul-kumpul dengan orang-orang pencemooh, orang-orang yang juga tidak suka ibadah kepada Tuhan, orang-orang tidak suka melakukan firman Tuhan, bahkan juga orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Saudara tidak suka. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan mengatakan kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Katakan Taurat Tuhan. Saudara bisa hadir di tempat ini karena Taurat Tuhan yang ada di dalam diri saudara, dan karena saudara mencintai Taurat itu di dalam hidupmu. Saat saudara dan saya mau hidup sesuai dengan Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, saudara jangan hanya merenungkan pacarmu saja, jangan hanya merenungkan bisnismu saja, jangan hanya merenungkan masalahmu yang segudang itu saja. Saudara tidak pernah merenungkan firman, tidak pernah merenungkan Yesus yang sudah memberkati hidupmu, yang sudah mengangkat hidupmu, yang sudah menjadikan engkau pilihan dari berjuta-juta miliaran orang di muka bumi ini. Dan engkau tidak pernah merenungkan Yesus itu menyediakan tempat bagimu di sorga sana.
Karena itu mari renungkan baik-baik firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itulah yang membuat jiwamu segar, hatimu segar, hidupmu segar hari lepas hari. Tetapi kalau saudara hanya merenungkan persoalan, masalah, ya, uang, saudara nanti akan mengalami depresi, ya. Saudara akan mengalami penurunan iman, mengalami penurunan imun tubuh. Sekarang dokter menganjurkan kepada kita supaya imun tubuh kita ini kuat, ya, supaya tidak gampang diserang oleh virus, ya. Sekarang ada banyak virus di muka bumi ini, ya. Karena itu bagaimana caranya? Hanya firman yang bisa menghindarkan saudara dari semuanya itu, yaitu saudara suka akan Taurat Tuhan. Saudara suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan baik-baik, ya. Saudara bekerja 24 jam, ya. Tapi ingat dan baik, ya, bahwa pemazmur katakan renungkan firman itu siang dan malam. Kalau ada waktu engkau pas makan siang bekerja, renungkan firman Tuhan sejenak, ya. Kalau malam mau tidur, renungkan firman Tuhan itu sejenak, ya. Apa firman yang membuat engkau gairah hidup, apa yang membuat engkau senang di dalam hidup ini. Saat engkau lakukan ini, maka engkau dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Saudara lihat, kalau pohon di tepi aliran air pasti dia subur, daunnya hijau, bunganya banyak, buahnya lebat, manis kalau dimakan. Itulah perumpamaan dan gambaran buat kita anak-anak Tuhan, ya. Pemazmur katakan, ya, saudara harus tinggal di tepi aliran air, ya. Saudara harus tinggal bersama Yesus, amin. Saudara harus tinggal bersama Roh Kudus, maka saudara seperti pohon, ya. Maka saudara akan kelihatan hijau, ya. Kalau kuning, saudara dikasih oleh Tuhan kurang darah, ya. Tapi kalau hijau banyak darah, ya. Lampu hijau boleh jalan, lampu kuning siap-siap berhenti, ya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang mengajak kepada kita, mari kita mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarlah kita menjadi pohon-pohon kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya. Biarlah Yesus menjadi pohon, kita ranting-rantingnya, amin. Di luar Yesus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di luar Tuhan Yesus, saudara binasa. Di luar Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak boleh masuk surga. Surga ditutup, ya. Yang boleh ke sana orang-orang yang tinggal seperti pohon di tepi aliran air, yang tinggal di dalam Yesus, ya, sehingga menghasilkan buah. Saudara sudah menghasilkan buah pertobatan hari ini, tinggal kerjakan, lakukan, ya. Apa yang saudara sudah miliki, apa yang Roh Kudus sudah berikan kepada saudara, ya, lakukan itu dengan baik, sehingga kehidupan saudara yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya pada musimnya. Saudara akan menghasilkan, katakan menghasilkan, ya. Saudara menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Apa yang sudah saudara hasilkan selama saudara mengikut Tuhan? Selama saudara merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, apa yang saudara sudah hasilkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Sudahkah saudara bertobat? Sudahkah saudara kembali kepada kasih mula-mula? Sudahkah saudara berubah? Katakan berubah. Berubah yang penting, ya. Bukan seperti Ultraman. Siap berubah pakai topeng, saudara. No, bukan itu maksudnya, ya. Artinya yang lama ditinggalkan, yang baru datang. Amin, ya. Tadinya nggak tahu firman, jadi tahu firman. Amin. Tadinya nggak doyan firman, sekarang doyan firman. Tadi ogah-ogahan sama firman, sekarang senang sekali firman. Aduh, kalau aku nggak lakukan firman, aku rasanya gelisah hidup ini, ya. Lebih gelisah lagi diputuskan pacar aku, ya. Firman aku lebih cinta daripada pacar aku, pekerjaan aku, ya, uang aku, dan lain-lain, jabatan aku, ya. Semuanya Yesus, Yesus, Yesus. Amin, ya. Yang lainnya itu ke nomor 2, nomor 1 Yesus. Sehingga saudara dikatakan pemazmur, ya, menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuat berhasil. Amin. Mengapa saudara sering mengatakan, oh kenapa saya suka tidak berhasil? No, jawabannya ini.
ayat 1 dan ayat 2. Lakukan. Ya. Kalau masih ada jemaat mengatakan tidak berhasil, sudah sekian lama aku mengikut Tuhan, tapi aku tidak berhasil. Di mana salah? Firman Tuhan kah yang salah, pendeta kah yang salah, atau diri saya sendiri yang salah? Ya, kenapa? Why? Orang luar. Impossible, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wah, ya, kau kalah ya. Karena Tom sudah belajar sama tante. Amin. Mau lebih berhasil lagi, saudara, mari kita melihat di dalam Bilangan 28. Bilangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Korban pagi dan korban petang, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia, dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Katakan setiap hari. 2 korban. 2 korban pula saudaraku ya. Dikatakan di sini 2 apa? Ekor domba. Terserah saudara, domba kambing, domba sapi, mana kira-kira yang paling mahal? Kuda juga mahal ya saudaraku ya, karena dia bisa ngangkat barang-barang. 2 ekor yang umurnya setahun. Waduh, lomok-lomok kata orang Korea. Ya, mahal-mahalnya itu. Kurang lebih harganya sekian. Bawa setiap hari ke rumah Tuhan. Aduh, setiap hari setiap minggu aja kagak sanggup Ya ini firman Tuhan, mau tak mau. Namanya mau berhasil. Ya, bagaimana firman Tuhan datang kepada Musa, bahwa Tuhan katakan perintahkanlah kepada bangsa Israel. Ya, hari ini firman Tuhan datang kepada hamba Tuhan Om Syad, perintahkan kepada jemaat GPPS Blessing dan peserta live streaming yang ada. Apa perintahnya? Ya, dengan setia, katakan dengan setia. Setia. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Ya. Setia itu saudaraku bukan lagi mood, ya. Lagi dapat THR, setialah aku dong dapat THR. Naik pangkat, setialah aku. Naik gaji, lebih setia lagi. Ya. Tapi kalau sudah mulai di PHK, ya, nggak malah di PHK kok aku, ya. Lebih baik tidur-tiduran merenungkan nasib ini. Ku renungkan nasib ini sungguh menderita. Tidak sesuai dengan Mazmur saudaraku ya. Dikatakan renungkan firman, ya. Bukan kau renungkan persoalan hidupmu, firman renungkan sehingga engkau menjadi pohon, ya. Di sini juga bagaimana Bilangan katakan ya, perintahkanlah kepada mereka. Apa sih yang diperintahkan kepada mereka, kepada bangsa Israel? Mempersembahkan persembahan. Katakan mempersembahkan. Ya. Kita akan membuat pagar gereja. Kemarin saya sudah telepon tukang. Nanti daripada saya lupa, mending saya langsung promokan. Saya tanya 2 tukang, dia katakan untuk pasang batu itu 6 juta. Berapa saudara? Ya, kalau jemaah di sini ada 200 orang, 1 orang sumbang 500 sudah langsung boleh itu, ya. 6 juta. Ya, kita batu sudah ada, ya. Tinggal beli yaitu pasir, besi sama kerikil mungkin sedikit. Ya, sama triplek dan roti, ya. 6 juta. Dari 2 tukang ini saya tawar. Semoga orangnya gak dengar ya. Kalau dengar juga diberkati ya. Saya bilang terlalu mahal, gak ada uangku, ya. Baru yang satu bilang 5,5.
Baru yang satu lagi bilang, karena untuk gereja ya dikatakan Bang Pendeta saya kasih 4,5. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bisa gak saudara tawar menawar sama tukang? Ya. Nah, ini satu mujizat, katakan mujizat. Ya, mujizat masih ada. Ya. Jadi mari kita bahwa firman Tuhan terus mengajak kepada kita, ayo ya, kita mau mempersembahkan apa yang bisa kau persembahkan kepada Tuhan. Itu tandanya membuat rumahmu di surga. Katakan membuat rumah di surga. Ya, memang sekarang belum kelihatan apa yang kalian tabur. Nanti waktu kalian sudah dipanggil oleh bos, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, baru nanti akan kalian lihat. Makanya firman Tuhan katakan ya, di bumi banyak ngenat dan karat dan pencuri, tetapi di surga hartamu itu kekal selama-lamanya. Tidak ada yang mencuri. Tidak ada apa saudaraku? Tidak ada yang mencuri ya. Apa yang sudah engkau persembahkan tidak ada yang mengganggu-gugat. Tapi saudara harus setia. Di sini ya, perintah Tuhan kepada Musa, setia mempersembahkan. Ya, bahkan juga semuanya itu harus baunya menyenangkan. Katakan menyenangkan. Kalian tidak boleh berbeda-beda nanti membeli hari-hari pembangun, hari-hari uang aneh-aneh. Laut sana saudaraku ya. Di sini dikatakan menyenangkan. Katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar gak ini? Dari hati yang paling dalam waktu nyanyikan lagu ini. Tapi waktu ditantang sama gembala, mulai menyusahkanku. Ya, puji Tuhan, mulai wajahnya tersenyum, berarti nanti sebentar lagi akan berkorban. Ya, jangan kalian putar-putar ya. Apa yang sudah lakukan, nyanyikan itu harus lakukan. Amin. Itu yang menciptanya itu dia doa dulu sama Tuhan, apa lagu-lagu yang harus ya dia nyanyikan. Jadi setiap yang kita persembahkan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, artinya tidak ada sungguh-sungguh, tidak ada bantah-bantah, tidak ada saudara katakan nanti ini dan itu dan ini. Ya, kemarin kami saya doa hari Sabtu itu seringkali bawa firman Tuhan, saya sering diberikan Tuhan pewahyuan ya. Saya sudah banyak melayani jiwa-jiwa jemaat. Saya katakan ayo bu, bapak gereja, oh nantilah om sibuk ini itu ini. Ya, sampai ya saudaraku terakhir saya tidak layani lagi. Ya, terakhir saya tidak layani, rumah tangganya cerai. Ya, rumahnya dijual, bisnisnya tak tahu, keadaan anak-anaknya berantakan. Kalau tidak mau dengar-dengaran hamba Tuhan, ya seperti Musa, bangsa Israel gak dengar-dengaran, banyak tidak sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Tidak mau mendengar hamba Tuhan. Wong yang kelihatan saja tidak mau dengar dan melakukan, apalagi yang tak kelihatan. Ya, Roh Kudus tidak berkelihatan karena dia roh. Jadi hamba Tuhan yang kelihatan, ya, yang diberikan pewahyuan saat saudara menghormati, melakukannya, meresponnya, saudara melakukan, menghormati Tuhan. Itu saja jawabannya. Ya, karena itu hari ini mengajak kepada kita gereja Tuhan. Ya, mari kita belajar mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga dikatakan di kalau ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita baca ayat keempat dan kelima, 2, 3. Ya, domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 efa tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hingga tumbuk. Di sini dikatakan kau olah, katakan kau olah. Kalau zaman daripada Musa kan di sana berbicara ternak.
Kalau zaman saudara kan zaman now ini kan saudara bekerja di PT dapat gaji. Olahlah gajimu itu sebaik-baiknya. Ya, mana yang untuk kebutuhan di rumah, mana kebutuhan untuk kredit, mana kebutuhan persepuluhan untuk gereja. Itu maksudnya ini, supaya saudara nggak bingung, langsung aja lah pilih poinnya di Mesya. Nanti bawa lagi supaya saudara ke bangsa Israel begini, ke kandang kambingnya nanti lembunya saudara nanti pusing lagi. Mau potong lagi dia nanti cincang-cincang masak, bukan? Ya ini zaman mereka, zaman kita zaman now, saudara bekerja dapat gaji, ya. Mana yang untuk ke dapur, mana untuk kebutuhan perut, ya, mana kebutuhan untuk kredit, mana kebutuhan untuk gereja yang mau dipersembahkan 1/10 yang terbaik, bawa itu. Katakan paham. Katakan kiri kanan, ngertinya kau bro? Kalau enggak diulang pengsian minggu depan. Ya, amin. Ya, 1/10 yang terbaik. Apapun yang kau dapat 1/10, kayaknya minggu lalu atau apa itu tadi ada katanya. Siapa yang dapat THR di sini kemarin? Ada nggak bawa persepuluhannya? Apapun yang kau dapat, ini firman Tuhan loh. Kan katanya mau berhasil tadi. Katanya mau diberkati Tuhan. Ya rahasianya mana? Om buka ini. Ya, Om buka orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mau, yang merenungkan firman Tuhan itu pasti dia mau melakukannya, ya. Kalau nggak mau melakukannya berarti pertobatannya ditunda. Pertobatannya itu berarti dia simpan, ya. Di sini dikatakan, ya, yaitu diberikan yang terbaik, yaitu yang diolah dengan 1/4 hingga minyaknya tumbuk, ya. Artinya tumbuk itu sangat baik dan sangat bagus, ya. Mari, ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, supaya jemaat semakin diberkati, amin. Yang sudah diberkati semakin diberkati, yang hampir diberkati diberkati, yang mau diberkati nanti diberkati. Anak-anak muda di tempat ini juga nantinya ada yang sudah tamat mau bekerja, yang sudah bekerja, ya, nanti lewat firman ini saudara nanti diberkati Tuhan, ya. Saudara nanti akan mendapatkan ada banyak jawaban yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Yang penting saudara memberikan sesuatu itu dikatakan tadi saudara menyenangkan. Dan pemberian saudara jangan yang bercelah. Kemarin ada Jeremy ngitung duit persembahan, masa duitnya udah 2.000 sepotong lagi. Bertobat ya. Perhatikan baik-baik kalau kasih persembahan, nggak tahu duit sekolah minggu atau duit umum. Saya terus terang aja ya, menghina kali. Gosok itu duit di rumah, lipat baik-baik. Masukkan kantong persembahan. Kalau dia sobek langsung buang tong sampah. Jangan saudara buang ke kantong persembahan. Ya, ditendang kau nanti loh, kayak gitu itu. Sudah dikasih napas, sudah dijauhkan kopi. Hah? Duit sepotong pula dikasih. Ya. Haleluya. Bertobat. Ya, sekarang judulnya pertobatan, ya, jangan ada yang lain. Mari kita melihat di dalam Yeremia 29. Ya, nanti tante minggu depan saja karena saya sudah lihat panas. Tanggung. Nanti nggak sampai filenya, golnya nggak sampai. Yeremia 29. Katakan saya senang dengar firman Tuhan Om Siahan. Ya, pasti minggu depan saya datang lagi. Ya, kalau nggak datang saya tandai ya. Kalau saudara tersungging, ya. Ya, saya salah buka. Yeremia 29 ayat 11. Ya, dapat katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
untuk memberikan kepadamu hari depan. Iya, ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan maka haleluya, katakan Tuhan mendengar. Ya, setiap kita mau doanya didengar Tuhan. Amin. Setiap kita mau ya pergumulan kita dijawab Tuhan. Rahasianya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Ya. Katakan damailah di hatiku, damailah keluargaku. Ya. Yesus berpesan, damai di bumi, damai di surga. Amin. Di surga gak ada orang berkelahi seperti saudara di rumah suka berkelahi, piring terbang, wali terbang. Ya, untung saja saudara tidak pesawat yang terbang di rumah saudara. Ya, di sana damai. Ya, apa-apalah di bumi ada kekacauan sedikit ya, karena kan bumi ini tempat iblis. Ya, memang kacau. Ya, orang mereka dilemparkan, wajar. Tapi ya, saudara yang sudah punya Yesus, ya, yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah tahu firman, ya, usahakan damai. Amin. Ya, saudara yang sudah bertobat, usahakan damai. Ya, tahan rem itu emosi. Katakan rem emosi. Ya, rem kedagingan. Katakan rem kedagingan. Kalau daging sapi saudara persembahkan kepada Tuhan, itu menyenangkan. Ya, tapi kalau kedagingan saudaraku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, maunya daging B2, B3, ya saudaraku, semua dibebas RT dan RW. Ya. Nah, bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan masa depanku diberkati Tuhan. Amin. Amin. Imani lo ini ya. Ini firman profetik, firman ya dan amin. Ya. Firmannya semuanya mengajarkan yang baik. Katakan firman mengajarkan yang baik. Ya. Firman itu semua mengajar yang baik. Kalau saudara jahat, itu warisan opungmu, bukan warisan firman yang disampaikan Om Siahan. Ya, berarti saudara belum buang, saudara belum bertobat, makanya dia tidak pergi. Yang keluar itu yang tidak baik. Kalau yang baik itu dari Roh Kudus. Katakan yang baik dari Roh Kudus. Ya, yang baik itu dari firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara renungkan dan saudara lakukan. Kalau yang tidak baik itu warisan-warisan leluhur, ya. Sehingga saat saudara ya mau melakukan firman Tuhan, saudara saat berseru, kan saudara ini nanti akan mengalami persoalan hidup. Setiap orang ada persoalan hidupnya, bermacam-macam persoalan hidup. Ya, setiap orang pasti ingin dibela Tuhan. Apa saja pun itu persoalannya, pasti dia minta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Mau minta pertolongan sama siapa dia? Ya, manusia terbatas menolong. Siapapun itu terbatas menolong saudara. Tapi Tuhan tidak terbatas. Kasihnya yang begitu dalam, ya. Kasihnya yang begitu panjang, kasihnya yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya, ya. Jadi ingat baik-baik bahwa firman Tuhan datang kepada kita, rancangannya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya. Jadi kalau yang celaka itu berasal dari musuh, saudara harus tolak, saudara harus usir, saudara harus buang. Ya, celaka apa saja saudaraku, ya. Itu saudara perhatikan baik-baik bahwa yang dari Tuhan itu datangnya itu adalah harapan yang menjanjikan, yang menjanjikan di dalam hidup kita ini, ya. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan kita ini biarlah kita mau meresponi firman Tuhan. Amin. Ya, biarlah kita semakin diberkati firman Tuhan. Ayat yang terakhir ya, Matius 6 ayat 25. Mari kita melihat Matius 6 ayat 25.
Yang dapat katakan amin. Ya. Iya, hidup ini sedang khawatir semuanya. Ya, sama sih nggak khawatir, pendeta pun khawatir ya. Habis di mana-mana beritanya kopi mati ya. Biasanya minum kopi secangkir. Ini kopi dengan kopi yang bersama ya. Mari kita melihat Matius 6 ayat 25-23 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, perhatikan baik-baik, jangan khawatir. Ya, apa yang Matius ajarkan kepada kita hari ini yang penting dalam hidup ini? Katakan yang penting dalam hidup ini. Ya, yang penting dalam hidup ini adalah ya, kita mau meresponi akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita jangan khawatir, ya jangan khawatir. Aduh, gimana tidak khawatir? Ya, di mana-mana ada kopi kok, jangan khawatir. Ada Tuhan beserta dengan kita, ada darah Yesus beserta dengan kita, ada tubuh Yesus yang beserta dengan kita. Amin. Kita imani. Aduh, sekarang bagaimana ini? Dolo tutup sana, tutup sini, takut sana. Saudara, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Orang yang khawatir tidak mendapat apa-apa. Ya, orang yang khawatir itu menduakan Tuhan dan menduakan firman Tuhan dalam dirinya. Ya, tidak mengaminkan firman itu di dalam dirinya. Firman itu kan Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi makanya ada apa-apa firman itulah yang terus kita perkatakan dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan kekhawatiran itu yang kita tanamkan di dalam diri kita. Khawatirlah nanti ini. Ada jemaat kayak gitu ya. Untuk hidup bulan akan depan saja dia sudah khawatir. Saya katakan, Yesus, untuk hari ini aja kau tak sanggup menyelesaikan. Mau bulan depan lagi kau anui. Kau ini gimana sih? Mau ngajak stres atau mau ngajak gila? Nah, kamu ini mau melebihi firman Tuhan atau menggandakan firman Tuhan? Ya, hari ini saja selesaikan. Ya, bahwa firman Tuhan katakan, jangan khawatir tentang pakaian dan ini dan sebagainya. Tidak penting. Di sini di firman Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, tentang hal apapun di dalam dunia ini tidak penting. Hidup ini yang penting. Amin. Hidup ini aja beribadah, aja melakukan firman, aja berdoa, ya, aja menginjil. Itu yang kata Matius. Hidup ini, kalau nggak salah minggu lalu saya katakan jangan glowing dari atas kepala sampai kaki mengkilau-kilau ya. Apalagi sekarang kalau saudara di FB mau kirim gambar atau apa bisa ada glowing apa itu bintang-bintang lah, warna lain sebagainya. Glowing, hari-hari glowing dari atas dari rambut sampai kaki ya, kuku palsu, kaki ya semua palsu-palsu, alis palsu, hidung palsu ya saudaraku, semuanya glowing ya. Tapi tubuh ini tak pernah diajaknya glowing dengan Roh Kudus. Najis ya, kenajisan kata firman Tuhan. Lihat zaman dulu najis semua umatnya itu mati ya. Sodom dan Gomora najis semuanya mati ya, dibakar. Kalau zaman dulu dia apa? Ditenggelamkan kayak tsunami. Kenapa? Kebanyakan glowing itu tadi hanya mempercantik. Saudara kalau lihat Epi memang stres banyak kali di sana, apa namanya itu, produk-produk ya, semua produk ada, mau model apa saja saudaraku ya. Wajah yang tadinya kayak ya bisa jadi
kayak boneka, ya. Tapi saudaraku jangan. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir hidupmu. Amin. Katakan, aku tidak khawatir hari ini. Ya. Kalau toh memang kita dipanggil Tuhan, kita sudah ready, kita sudah siap. Amin. Ya. Kan yang punya nyawa Tuhan, bukan saudara. Ya. Kita ini kan punya Tuhan, bukan punya kita. Suami kita, anak kita, istri kita, ya, harta kita, semua kan punya Tuhan, bukan punya kita. Ya. Saudara, ini hanya debu, katakan debu. Mati dimakan cacing, kan? Sudah, itu aja ceritanya. Jadi kita akhirnya hidup ini enjoy. Ya. Oh, dia punya aku yang dipijat-pijat setiap hari. Ya. Toh juga nanti aku mati dimakan cacing. Selesai hidup ini. Jadi nikmatilah hidup ini bersama dengan hadirat Tuhan. Nikmatilah hidup ini, ya, dengan kuasa Tuhan di dalam dirimu. Amin. Sehingga waktu engkau beraktivitas, engkau merasa sukacita, merasa damai sejahtera, engkau merasakan yang pertolongan dan pembelaan Tuhan itu ada padamu. Amin. Sehingga damai di bumi, damai di surga. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Mari jemaat yang sudah melakukan firman Tuhan, puji Tuhan. Yang belum melakukan firman Tuhan, pulang dari tempat ini langsung lakukan, ya. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja kau perbuat berhasil. Dan saat engkau berhasil, ya. Edit terakhir waktu doakan Sabtu kemarin saya bilang kepada tim-tim pendoa yang datang, saya katakan waktu saya melayani jemaat, saya katakan kepada jemaat itu waktu dia kata, om bantu doa apa itu? Diberikan kesehatan, oh ya. Bantu doa om, ada usaha, oh ya. Biar tahu namanya diberkati Tuhan, ya. Terus, bantu doa om, ada lagi usaha satu lagi. Oh ya, nanti kalau diberkati bagaimana? Ya, saya akan beli mobil, beli rumah, mempercantik diri. Terus untuk om Siahan, GBU. Marsiko. Apa tuh om? GBU. Memang itu Maxim itu kita naik GBU ya Pak Supir, tonjol langsung saja. Hah? Bayar listrik GBU, putusin besok saudara nggak usah lagi pakai ini semua. Hah? GBU pula ya, itu yang sudah keluar saudaraku. Makanya saudara saya cerita ya, janganlah begitu ya. Tuhan catat loh, jadi lelah saya melayani itu ya. Jam berapa saja di telepon ya. Ya, simpel ya. Ya. Makanya kenapa firman-Nya tentang pertobatan mengasihi Tuhan, pertobatan mengasihi Tuhan, supaya jangan GBU diberikan sama Om Siang. Om mau yang warna merah-merah itu ditransfer. Oh, berapa nomor rekeningnya ini? Belum pernah lo jemaat di tempat ini nanya nomor rekening Om Siahan. Gak tahu saya apa GBU semua. GBU Om Siahan. Ya, amin. Saya percaya pulang dari sini semua nanti nanya nomor rekening Om Siahan. Amin. Gak tahu nanti yang warna-warna apa nanti buat ditransferin. Oh, kayak bisa jadi iklan ya saudara ya. Tidak apa. Amin. Lebih baik mengingatkan daripada lupa. Amin. Lebih baik terus terang daripada sembunyi-sembunyi. Oh, saya sudah begitu. Gak tahu karena pernah mengalami hidup dan mati. Jadi saudara itu ya bicaranya belak-belakan aja. Gak usah dia bersandiwara. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi janganlah kepada Tuhan. Amin. Ya, mari. Amin firman Tuhan. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kekurangan Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa.
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi.
Roh Kudus tidak bosan-bosannya mengajari kita. Roh Kudus tidak bosan-bosannya mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukanlah, maka engkau beruntung. Maka Tuhan memberkati hidupmu di bumi maupun di surga. Kadang kita sering melupakan firman Tuhan karena diimpit oleh ilah-ilah lain. Kadang-kadang kita mau melakukan firman Tuhan, tapi daging ini lemah. Kadang-kadang kita mau dengar-dengaran Roh Kudus, tapi daging ini sering lemah. Firman Tuhan katakan, hendaklah kau kuat di dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Biarlah engkau memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, supaya kita mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, supaya pembelaan Tuhan terus nyata di dalam hidup kita. Setiap kita membutuhkan jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Tuhan merencanakan saudara dan saya untuk diberkati dan hidup damai sejahtera selama di muka bumi ini. Makanya kita mau berubah cara pengiringan kita kepada Tuhan. Makanya kita mau berubah cara pandang kita akan firman Tuhan di dalam hidup kita. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Tinggalkan manusia lama, bertobatlah. Bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Saat engkau bertobat, maka surga menjadi bagianmu. Saat engkau tidak bertobat, maka surga jauh daripadamu. Jangan tinggalkan kasih ulang-ulang. Jangan tinggalkan saat Yesus memanggil engkau pertama kali. Cinta Yesus lebih dari segalanya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari apa yang engkau bawa pulang ke rumahmu sebentar, saat engkau beribadah datang kepada Tuhan hari ini, biarlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya dan daun hijaunya. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Saat engkau berhasil, maka engkau semakin memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan di dalam hidupmu. Keberhasilanmu itu karena Tuhan, karena imanmu kepada Tuhan, karena kesetiaan dan ketaatanmu kepada Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh Yesus, badai apa yang menimpamu saat ini? Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta,
tenang saat bersama-sama dengan Engkau. Kami tenang saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami tenang Tuhan saat kami beribadah kepada-Mu. Kami sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami hidup mau melakukan firman Tuhan. Ajari kami terus Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang kuat, tidak diombang-ambingkan oleh keadaan dunia yang semakin parah saat ini. Kami tetap berdiri teguh sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau lebih dalam, lebih jauh lagi mengajari kami, menuntun kami akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami akan melihat buah-buah yang terbaik dihasilkan oleh umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Karena firman Tuhan yang mereka dengar, mereka renungkan dan mereka lakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memantarkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami mengerjakannya itu dengan setia sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kalau sampai hari ini kami bisa beribadah. Kami bisa Bapa yang baik menikmati hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu. Bahkan juga kami bisa mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu sampai hari ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada-Mu, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami ini Roh Kudus, supaya kami benar-benar gereja yang bertobat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, supaya saat Engkau datang kedua kalinya kami semuanya terangkat dan tidak ada yang tertinggal. Inilah menjadi doa kami kepada-Mu Roh Kudus hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selamanya. Serangan balik, iblis setan sihir mantra, penghulu di udara, kami tolak, kami tutup dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi jalan-jalan kita setiap hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kasih Bapa pada siang hari ini. Tuhan Engkau boleh menjadi nama kehidupan kesehatan itu semua akan berdoa Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, besar kecilnya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujian biar bumi. Matahari tak bersinar,
bumi akan berlalu tapi tetap cinta kita. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Saya persilakan pada hambanya. Salam buat kita semua. Salam. Terima kasih buat kehadiran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, keluarga daripada Mama Riki sudah kembali dari kampung. Kami seluruh jemaat dan hamba Tuhan turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua daripada Mak Riki, Mak Fani maupun Bapak Hari yang ada. Biarlah kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus selalu menghibur keluarga ini, dikuatkan dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan juga mereka selama ini sudah menyayangi orang tuanya dan orang tuanya juga menyayangi mereka sehingga terjadi kasih maupun damai di bumi dan di surga. Amin. Jangan lupa buat sidang jemaat untuk rencana kita akan memulai, yaitu pembangunan pemasangan pagar yang ada. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, memberi dengan kerelaan hati, dengan iman, percaya dan diberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol masker dan cuci tangan dan lain sebagainya. Jangan terlalu sering kumpul-kumpul, apalagi menghadiri pesta-pesta, ya. Kalau tidak penting jangan pergi, supaya kita tetap sehat, ya, kita tetap bisa menikmati hidup ini. Hari Kamis kita ada doa di tempat ini jam 7 sampai dengan selesai. Siap-siap buat hamba-hambanya yang melayani hari Kamis, mempersiapkan lagunya, bahkan juga pemain musik yang ada. Jangan lupa pemuda, muda-mudi, mari tetap semangat untuk setiap hari Sabtu jam 7 sampai dengan selesai, dan juga untuk hari Minggu, dan mungkin minggu depan kita sudah masuki bulan Juli, ya. Ya, kita akan mengadakan lagi, yaitu perjamuan kudus yang ada. Terima kasih buat kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap mau setia di dalam Tuhan. Yang kesetiaan kita itulah yang selalu memberkati kita dan menyertai kita sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati buat kita semuanya hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Sejemput kita bangkit berdiri semuanya, kita mau katakan, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Keajaiban-Mu sudah terjadi atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami yang beribadah sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani rohani sudah menjadi bahagian kami. Memberkati persembahan kami kecil dan besarnya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati aktivitas sidang jemaat, memberkati pendidikan anak-anak, memberkati rumah tangga. Apa saja yang kami perbuat semuanya berhasil. Kami punya rumah di bumi, punya di rumah di sorga. Kami akan naik, tidak akan turun. Kami berhasil, tidak akan bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus
kami imani firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini dan kami bawa ke rumah kami masing-masing. Memberkati juga Indonesia, memberkati presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada, sampai juga camat, lurah yang ada, bahkan juga RW RT yang ada. Mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan takut akan Tuhan, memberikan hikmat, akal budi, kecerdasan yang daripada Tuhan. Pulihkan Indonesia, pulihkan dari keadaan yang ada Tuhan, sehingga kami seluruh umat-umat-Mu bisa menikmati akan berkat-berkat Tuhan atas Indonesia. Kami tinggal di Batam, Tuhan berkati Pulau Batam. Pulau Batam dipulihkan, Pulau Batam penuh damai, berkati wali kota yang ada sampai jajarannya yang ada Tuhan, bahkan juga camat, RT RW yang ada Tuhan memberkati, takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kami percaya Batam akan kembali pulih, Batam selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang di tempat ini, sebentar kami akan pulang. Tuhan berkati kami kembali ke rumah masing-masing. Berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan live saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau dimanapun engkau berada, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.